Hubungan. Ora loro. Cek cek. Tes tes. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita kembali lagi bersama Pesimis Squad. Yeay. Yo. Sudah 2 bulan ya? 2 bulan tidak menyapa para penggemar karena banyak halangan, entah sakit, entah yang lain ya. Ya, yang pasti itu apa? Yang pasti yang bikin kontennya sibuk. yang edit konten yang paling. Ya. Sebenarnya kita udah. Ya, yang edit sibuk, yang bikin kayaknya lagi sedang dalam Kondisi nggak fit ya? kondisi nggak fit. Iya. Ya tapi nggak apa, meskipun nggak fit tadi kayaknya sempet runner up tadi ya. Ya kita biasa record sebelum sesudah match. Ya Ah. lumayan lah untuk memulai season baru ya kan. Runner up ya nggak masalah lah. Runner up. Yang penting udah usaha dulu kan. Oke, gimana Mas Devindolf, kita putar lebih dahulu kan ya? Oh, ini langsung putar ya. Langsung putar aja dulu. Oke, kita putar. Dapat apa kira-kira ini ya? Kira-kira. Saya berharap CAV loh. Oh, CAV. Saya berharap K-pop sih. Dota ya. Apa Dot? Oh, bukan ternyata. Ternyata tema yang saya suka. Mau Ada bahas apa ini? Kenapa kok ya? tema yang disuka ini? Wah, Kita dapetin Rompi. Rompi Romansa itu ada romansa pesimis. pesimis. Nah, untuk romansa pesimis ini mungkin salah satu dari kami itu akan menceritakan salah satu kehidupan romansanya, kehidupan percintaannya dengan seseorang mungkin yang entah itu masih sampai sekarang masih berjalan ataukah sudah pupus. Wah, sudah pupus ya, kita nggak tahu gitu ya. Mungkin Siapa Mas Galo? Loh, enggak. Jangan. kalau Indop dulu. Davidoff dulu aja. Entah mau menceritakan tentang seseorang yang sekarang masih mungkin sedang berusaha untuk pendekatan, atau mungkin berceritakan tentang seseorang yang sudah di masa lalunya dia. Gimana kalau kan ini kan baru pertama ya Rompi ya. Jadi kayak nanti untuk siapa? Untuk JP Kun atau SHPP nanti itu menceritakan tentang percintaan yang paling berkesan, yang paling membawa pesan, istilahnya kayak ini membawa impact sekali sama kita. Misalkan dapat pelajaran entah itu apa, terus yang ketiga itu yang sedang berjalan gimana. Jadi mungkin yang pertama yang paling berkesan entah cintanya dulu di waktu sekolah ataupun kapan, ataupun yang sekarang pun enggak apa-apa. Terus yang paling membawa pesan ya kayak membawa pelajaran buat kita. Jadi habis menjalaninya, terus wah ini aku dapat pelajaran berharga, ternyata kandas atau enggak. Terus selanjutnya percintaan sekarang bagaimana, cocok enggak? Ini mic-nya mana sih Oh ini ya. Oke, mana dulu ini yang mau ceritain? Ya semuanya. Oh semuanya dari Jadi yang pertama itu yang paling terkesan dulu. Terus kalau yang paling terkesan ini habis. Terus habis itu yang paling membawa pelajaran, yang memberikan pelajaran paling banyak. Terus yang terakhir mungkin yang sedang menjalaninya. Oh, yang sedang menjalani. Gitu ya. Jadi enggak, saya semuanya di roasting lah gitu. Oh, siap. Oke, untuk yang sekarang nih Mas Devindolf nih, untuk yang sekarang untuk yang paling berkesan nih, apa kira-kira yang paling berkesan bagi Mas Devindolf tentang kisah percintaannya, tentang romansanya? Ya, yang paling berkesan ini waktu saya ya istilahnya punya hubungan dengan seseorang waktu sekolah dulu, tepatnya di SMK. Oh ya. Jadi nggak SMA ya, SMK ya dulu ya? SMK. Saya tidak sekolah SMA, saya SMK. Semua cowok SMA saja. Iya, semua cowok SMA saja. Semua cowok SMA saja. Berarti tapi dia SMK. Oh iya. Ya, jadi
ini percintaan waktu saya kelas berapa ya? Kelas 2 awal-awal. Kelas berapa? Kelas 2 itu? 11. Kelas 11 awal-awal sampai kelas 12 akhir-akhir. Jadi awalnya itu kayak saya seperti seseorang yang ingin mengawali sebuah hubungan, kayak dia mungkin ini kayak mengagumi seseorang, terus ingin mungkin kenalan atau apa seperti itu. Nah, ini kayak mungkin suatu kebetulan. Jadi kan saya itu di kelas RPL ya, jurusan RPL. Apa itu RPL? Kita nggak tahu itu RPL karena kita SMA ya. Kita nggak tahu RPL itu RPL. Ya. Jadi RPL itu kelas rekayasa perangkat lunak, jadi di bawah prodi TI atau teknik info. Bukan. Prodi lupa saya. Pokoknya di situ ada RPL, yaitu saya rekayasa perangkat lunak, multimedia sama TKJ, teknik komputer jaringan. Tuh lupa yang di atasnya itu apa sih itu? Prodi kah? Jurusan itu. Tapi di atasnya itu prodi. Ya. Program kalian. Kalau prodi kan program kalian apa, lupa saya. Saya sudah lama lulus ya, tahun 70. Oh, pantas ya kalian tua. Ya benar kata Cipikun, program kalian, lupa saya itu. Cipikun nggak tahu ya. Saya kan Wakahumas. Oh, iya. Wakahumas. Nah, jadi saya mengagumi seorang wanita di kelas multimedia. Ini nanti tetap saya share ya, nanti kalian juga tetap share ya. Iya. Nah, seperti biasanya semuanya menge-share kok bahwa kita sudah update. Jadi saya mengagumi seorang wanita, seorang perempuan Wanita perempuan, Mas. Nggak ada wanita laki-laki. di jurusan multimedia. Nah, itu kayak wajahnya itu mirip gitu loh. Jadi mirip. Jadi yang saya kagumi itu wajahnya mirip sama kan? Sebenarnya awalnya tuh bukan mengagumi yang saya pacari itu, tapi yang satunya. Nah, karena wajahnya itu hampir mirip, nah suatu kebetulan itu temennya yang dulu berpacaran itu istilahnya tiba-tiba itu bilang kenal mau kenalan ke saya. Jadi bingung kan? Iya. Bingung jadi ini. Misalkan gini, saya Si A si B loh. Si A si B. Si A si B ini wajahnya itu hampir mirip. Oke. Cuma ini maaf ya, saya mengatakan soal fisik ya, memang ya seperti itu. Aha. Jadi wajahnya memang mirip, cuma untuk masalah tinggi badannya emang beda. Nah, jadi yang saya kagumi awal ini yang si B misal ya, si B. Nah, yang saya pacari itu si A. Oh, oke. A sama B ini mirip, tapi gini, saya cuma mengagumi saja si B gitu loh, mengagumi. Nah, entah pas kapan itu, kalau ada salah pas ada acara di Taman Belambangan itu, saya sama teman saya sekelas. Nah, dia ini tiba-tiba ngajak saya bicara, Riz, ini ada yang mau kenalan. Dari mana, dari MM. Lah pikir, apa mungkin dia ya. Terus dikasih tahu lah fotonya. Loh, kok saya pikir ini suatu kebetulan bahwa istilahnya kan ada cowok sekarang dikerasin balik, kayak suatu itu. Nah, saya dulu gitu, saya dikerasin balik, jadi disukai balik, ya suatu kebetulan yang sangat berharga kan ya. Ya sudah, terus oke, ternyata yang dikenalkan oleh teman saya itu si A. Yang saya pikir itu si B, nya si A. Tapi ya wis lah, maksudnya bukan dalam artian tak terima saja ya, karena suatu kesalahan dalam penglihatan saya yang katanya yang mirip lah. Yang saya kira si A ini si B, ternyata bukan ya. Jadi karena ya sudah, entah apa ya, saya lupa setelah itu terus ngapain, maksudnya entah tukar nomor atau dikasih nomor segala macamnya. Kayaknya kalau nggak salah waktu itu masih zaman BBM nggak salah. Oh, BlackBerry Messenger juga. Ya, saya masih pakai Pertalite.
BlackBerry Messenger Pak, bukan bahan bakar Pak. Oh, Itu saya masih pakai BB itu. Jadi masih sudah pernah pakai BB ya? iya pakai BB. Zaman segitu kelas 2 SMA pakai BB loh. Pakai BB. Jadi Sekarang kelas 2 SMA pakai iPhone. Saya pakai Xiaomi saya ya. Ya saya Xiaomi. Itu pakai BB jadi masih kayak TC ping Ya, terus ya. apa share kontak share pin. Ya, Sherpin. Pin yang dipasang di status terus add friend invite Ya. invite seperti itu. Jadi itu masih pakai. Nah, jadi saya lupa entah tukeran pin BB atau mungkin tukeran nomor. Kayaknya paling memungkinkan tukeran BB karena HP-nya dan segala macamnya itu saya masih nyimpan gitu loh. Nggak berani saya buang. Kayaknya sudah chatnya ya beberapa banyak yang hilang itu. Jadi gitu terus akhirnya kita ketemu lah di suatu kafe yang sampai sekarang saya tidak pernah lagi ke sana. Ya, terus. Saya tidak pernah lagi ke sana. Ya sekali dua kali sih. Jadi kayak kita bertemu untuk pertama kali terus kita bertemu untuk pertama kali terus kita intens kayak chattingan segala macamnya. Terus akhirnya saya ingat betul saya itu di waktu malam hari kalau tidak salah habis kegiatan ekstra atau mungkin kalau saya habis kegiatan ekstra terus ya si cewek ini tadi yang sekarang nanti si A jadi kayak menemani gitu terus entah setan apa entah malaikat apa yang lewat itu saya memberanikan diri untuk menembaknya. Wah. Itu di depan kafe itu? enggak di depan masjid sekolah malam hari gitu saat itu. Terus ya percintaan seorang remaja kelas 2 SMA seperti apa ya begitulah, mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Satu tahun terus ya kita masih sama-sama labil ya kan, terus akhirnya kandas. Ya. Berapa bulan? 1 tahun lebih kayaknya itu. Wah, lumayan lah 1 Ya tahun lebih. awal kelas 2 terus sampai hampir lulus gitu jadi kandasnya. Tuh terus beberapa ya nggak sampai dari setelah kandas itu sampai saya kuliah semester 3 mungkin itu istilahnya saya masih kayak ya tetap berkomunikasi tapi lebih ke ya jarang terus ya seperti kebanyakan yang berharap untuk kembali seperti itu, berharap untuk balikan. Wah. Dan akhirnya ya tetap ya harus direlakan lah karena saya berkuliah di sini, sementara dia pindah ke Malang seperti itu. Oh, kuliah di Malang atau pindah? Kuliah. Oh, kuliah di Malang. Terus ya sebagaimana seorang mantan yang ingin kembali ya kan suka jadi stalker seperti itu. Ya terus melihat dia kayak udah dengan yang lain jadi ya wes lah. Pupus harapan untuk bisa kembali ya. Harus sama-sama sadar gitu. Terus dia yang istilahnya kayak ya wis kita nggak bakal bisa kembali gitu. Yang sudah ya sudah. Tuh. Oh saya ingat itu terakhir ketemu itu saya itu waktu di kamar mandi ya. Bentar. Waduh. Terakhir ketemu saya di kamar mandi di rumah. Lo di rumah lagi? Di rumah saya. Lo ketemunya di kamar mandi di rumah? Sebentar Pak. Jadi saya tuh di kamar mandi kan ya kan kalau nggak salah itu saya tuh pinjam uang di dia. Ya aku saya nggak berharap kembali ikhlas lah ya wis lah gitu. Mungkin itu suatu kenangan terakhir yaitu meninggalkan sebuah hutang. Nah tiba-tiba dia ngechat mau ke rumah gitu, ngapain? Aku ya kaget gitu loh. Ternyata mau mengembalikan uang itu kayaknya sebelum masuk kuliah kalau nggak salah. Itu terakhir ketemu itu yang paling. Dan beberapa bulan yang lalu dengan
mungkin rezekinya dia sudah menikah. Oh. Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Ya. Kok sakit ya? Ya gimana? Ya. Ya saya kayak ya wes lah, alhamdulillah sudah menikah, sudah melepaskan statusnya sebagai wanita. Wanita. Lajang loh ya, jangan dibalik loh ya. Ya, enggak. Sudah mempunyai tanggung jawab baru, yaitu suaminya yang baru. Seperti itu. Ya rela nggak rela ya harus rela ya kan ya. Aku rela. Oh. Mau diapa-apain ya sudah selesai gitu loh. Sudah tidak ada harapan untuk bisa kembali ya. Ya sudah. Itu yang paling terkesan. Yang kedua yang paling memberikan pelajaran mungkin dua teman saya di sini tahu. Nggak tahu. Tahu lah. Ya siapa? Sama yang itu. Yang mana? Yang kandas. Yang saya roasting Di Jember. Iya. Itu. Jadi yang paling mau pelajaran saya bahwa adalah baiknya ada. Cuma di sini itu kayak ada suatu kayak ganjil dalam artian kayak ada kayak momen ketika kita berantem itu. Nah di sini tuh saya tuh nggak mau kita mengakhiri dalam artian ya sudah kita coba break aja dulu lah. Padahal di situ nggak ada kata-kata istilah kita break dulu, kita berhenti dulu, itu ndak. Istilahnya saya cuma menasehati ini. Nah ternyata tanggapannya beda. Oh ya sudah, maksudnya ya wes lah. Nah tanggapannya itu istilahnya dia kayak punya pendirian bahwa saya tuh tidak akan seperti itu. Nah, contohnya misalnya gini, kita berantem, kamu itu jangan istilahnya, ini salah satu, jangan kebanyakan telepon atau jangan kebanyakan VC. Dalam artian kan dia itu masih dalam tanggung jawab orang tuanya gitu loh. Dalam tanggung orang tuanya, masa iya sih kamu tidak menjaga kehormatanmu sebagai wanita masa iya harus kasarnya tuh ngemis kok VC terus. Saya sendiri tuh tidak terlalu suka VC karena apa? Selagi masih bisa chat monggo. Sama untuk semua orang bahwa saya tidak terlalu suka ditelepon ataupun nelpon. Kalau saya sendiri kalau penting banget baru nelpon. Kalau tidak penting saya masih berusaha untuk chat dengan siapapun. Jadi kayak saya tidak mau kok terlalu dipaksa untuk VC atau telepon dan segala macamnya. Nah itu saya memberi penjelasan, kamu tuh jangan terlalu banyak VC, kamu itu masih dalam tanggung jawab orang tuamu, kamu tuh wanita, apalagi seorang muslimah kan harus menjaga kehormatan segala macam ini. Nah dia tanggapannya beda dan akhirnya tak jelasin bahwa aku tuh nggak mau kayak gitu, dan ternyata tanggapannya beda. Ya wis karena ini memang sudah nggak bisa dibicarakan lebih baik lagi. Ya wis lah. Dan ternyata dari pernyataannya dia sendiri sekarang dia kasarnya dia mengingkarinya sendiri. Nah seperti itu. Jadi ya itu yang paling memberi saya pelajaran banyak itu. Ya saya bucin. Rumahnya di luar kota. Melewati arah ke utara 2 kota, bener ya? Iya kan, 2 kota. Ya, 2 kota. Ya sama saya utara selatan juga 2 kota juga. Ya, saya ke utaranya. Iya sih sama ke selatan sama. Mana lagi kalau ya. arah utara teman selatan 2 kota. Itu tiap 2 minggu mungkin karena kita jauh, karena kita beda kota, jadi yang jelas kita kadang sering ketemu. Yang sering sih ya bukan sering ya, kita tidak membandingkan saya tidak membandingkan siapa yang lebih sering kesini ataupun siapa yang lebih sering misalnya siapa yang lebih sering mengunjungi. Jadi ya sama lah, kalau saya setiap 2 minggu sekali, kalau pas nggak ada kegiatan lain di kantor. Dia juga punya saudara di sini, jadi kadang kesini ya saya tetap istilah ladeni saya bucin ya. Terus terang saya bucin sih. Oke, untuk yang terakhir kah? Untuk yang terakhir yang sekarang masih berlanjut gitu. Kayaknya bukan berlanjut ya. Gimana? Mengawali kayaknya belum. Oh, mengawali belum?
Tapi kan sudah ada usaha toh. Iya, usaha ada. Lah ya, maksudnya Lah ya. usaha yang sekarang Maksudnya yang sekarang sedang diusahakan ini loh. Ya. Apa ya, sulit ya? Apa yang membuat Anda itu bisa suka dengan dia gitu? Ataukah karena apa gitu? Karena apa ya? Karena komporan teman saya. Atau bisa jadi ini saya jujur bahwa ini gara-gara teman saya sendiri. Nggak tahu dia dengar apa tidak. Ya dia dengar di hati dia di samping saya kok. oh iya pasti dengar. Pasti dengar. Ya pasti bukan saya ya. Iya. Ya sih. bukan saya. Jadi mereka komporan teman saya yang saat itu. Oh berarti gini dong. Ada hubungan sama teman Anda? Ya langsung lah ya, langsung saja ya berarti ya. Maksudnya? Maksudnya dari masing-masing kita punya hubungan dengan dia dong? Enggak, kita punya dong. kok bisa? Dalam Oh arti iya gini. iya iya benar Dalam benar. arti gini. Ini sebut nama ya. Jangan. Maksudnya bukan sebut nama dia, sebut nama temannya Anda. Ya. Ya, maksudnya JP Kun kan punya hubungan dengan Ya dia. emang dia. Pastinya kan punya hubungan dengan dia yang sampai akhirnya membuat Anda, saya mengenalkan dia ke Anda gitu kan. Nah, kemudian kalau Anda punya hubungan sama dia sekarang sedang berusaha untuk Ya. sedangkan saya juga. Iya. Emang apa hubungan dengan saya? Jangan disebut nanti banyak yang tahu. Oh, oke. Inisialnya Yerin kan ya? Ya. Lebih baik. Itu jadi berkat komporan teman saya yang saat Idol itu. saya itu. Yang saat itu apa ya, sedang putus asa mungkin ya, Pak ya. Putus asa gimana, Mas? Oh. Nggak tahu ya, jadi itu ceritanya lagi mabar, terus entah kenapa teman saya ini merekomendasikan sebuah nama seseorang yang di situ saya lihat oke lah, maksudnya bukan merendahkan wanita loh ya oke lah saya coba dulu ya. Beberapa bulan awal-awal itu kayak nggak yakin, terus akhirnya sempat nyerah, usaha nyerah. akhirnya dikompori lagi. Naik lagi. Iya, dikompori lagi, terus akhirnya kayak hampir bucin. Ya bukan hampir, bucinnya hampir bucin. Sudah bucin. Oh, sudah bucin. Menjadi. Ya kemarin sempat melakukan sesuatu yang tidak terduga. Enggak, yang Anda kan tahu yang awal itu, yang setelah Anda mengkompori terus saya Ini peristiwa apa ini? yang ke sana, ke sana. ke No Way Home. Enggak, Oh. ke kantornya. Oh. Semuanya. Ya kan aku nggak tahu yang Ya, tahu kan ya, dia ya. tentang Anda berdua nih kan. Ya. Saya kan Ya benar. Tapi kan SHPB kan ya dengar kan. ya cuma dengar Sempat aja. Itu jadi dari awal yang sudah dikompori akhirnya cerahlah, ya wes lah, mungkin ini bukan Macam bilang. jalan saya untuk membucin, ternyata dikompori lagi dan saya membucin lagi sampai sekarang. Sekarang. Ya terima kasih untuk Ya semoga teman saya. lanjut ya. Ya saya minta doanya Ya, saja. kalau nggak lanjut saya lanjut. Kalau enggak lanjut, Saya melanjutkan. ayo. Ayo. Mau aku laporan ke siapa? Anda mau laporan, saya laporan ke siapa? Oh, ada. Kalau saya tidak ada yang dilaporkan ke siapa-siapa ya. Jadi Oke. begitu. Jadi usahanya masih ya Semoga ada hasil lah. ya semoga usaha hasil tidak mengkhianati usaha seperti itu. Tapi sepertinya kayak usahanya masih di sini-sini aja ya. Masih B aja lah mungkin. Ya semoga ada peningkatan lah. Entah itu apa ya kan. Saya juga masih berusaha kan yang istilahnya yang saya kerjakan nggak cuma hal ini saja kan, banyak gitu. Jadi harus nggak bisa fokus. Tapi 24/7 untuk kamu kok. Ih. 24/7. Ya. Dia dengar. Semoga Semoga dia membuka podcast yang ini. Nah, Ya berarti nanti harus dikirimin dong Oh. proses yang ini dong. enggak cukup. Oh, cukup dibikin status aja mungkin kan, Oh, seharusnya gitu. cukup. Ya nanti lah. mungkin dari JP Kun bisa mengirimi untuk dia gitu. Enggak perlu. Enggak perlu. Loh kenapa kok saya bilangnya ke JP Kun ya? Salah lagi saya. Ya siapa tahu nanti
bisa meluluhkan hatinya, hati orang tua serta hati Sang Maha Kuasa, ya kan? Betul, mantap. Katanya ini apa, santri-santri disolawati. Disolawati aja. Salat Badar. Nah, Tolak. kenapa nggak selawat ini apa, doa setelah baca Quran kalian? Jadi Oke. begitu. Jadi ada yang terkesan, ada yang paling memberi saya pelajaran bahwa itu, terus sama yang paling baru. Oke, thank you, terima Ini kasih. batasnya 30 menit kan ya? Batasnya Oh, iya. 30 menit, masih ada kurang lebih 4 menitan lagi 4 lah. menit untuk penutupan. Oke, terima kasih Mas Devindorf. Mungkin itu cerita tentang satu romansa dari salah satu member Pesimis Squad. Nah, untuk next gitu ya, untuk next mungkin kita bisa dengerin cerita dari member yang lain. Kalau saya, karena saya MC-nya, maka saya pasti yang terakhir dong. Enggak lah. Iya dong. MC-nya untuk yang ke depan, untuk selanjutnya kan saya. Ya enggak, maksudnya adalah Oh ya, openerannya ya. romansa pesimis. Untuk romansa pesimis kan saya. Nah, berarti kedepannya masih ada satu member lagi nih yang harus bercerita tentang satu romansanya. Biasanya kalau SHPB ini menceritakannya itu runtut, enak gitu loh, enggak kayak Devindov yang kadang bulat nih. Mungkin awalnya kayaknya pendengar tadi mendengarkan bulat ya. Iya, sebelum itu malah sudah bulat ya. iya. Saya sendiri yang anunya bulat kok. Oke. Jadi itu cerita tentang romansa pesimis, entah untuk selanjutnya gitu kan. Tapi untuk romansa pesimis selanjutnya kan kita udah tahu siapa yang bakal cerita tentang romansanya gitu kan. Tapi untuk next konten yang akan kita bahas, kita masih akan memutar lagi roda apa namanya? Roda keabadian. Oh, roda keabadian. Karena masih 4 dari 17, masih banyak. Nah, ini kalau seumpama nih Mas Devindorf nih, kalau kan Anda kan sekarang sudah alhamdulillah sudah diterima di salah satu instansi yang ada di wilayah Banyuwangi, dan alhamdulillah berkat doa dan usahanya Ya. bisa lolos CPNS gitu kan. Ya. Nah, bagaimana kelanjutan Pesimis Squad ini ketika Tetap nanti dong. kita mau buat satu konten, apakah kita membuatnya di luar atau mungkin Yang pasti iya. Maksudnya entah di rumah siapa atau entah di lokasi mana, yang pasti di luar. Tapi kan selama masih dalam satu tempat, ya kenapa tidak gitu loh. satu wilayah. Bukan satu tempat, kan kita kan masih di sini. Nah, selama masih di sini ya sudah, kita maksimalkan dulu lah itu. Ya di kos ini, di kos. Jadi para pendengar, ada kos-kosan baru di daerah mana, Pak? Daerah belakang Hotel Santika. Itu agak ke masuk pokoknya. Itu ada kos-kosan baru. Itu nanti jadi markas Pesimis yang baru. Betul. Murah kok. Kalau mau join, kalau mau ngirim hadiah-hadiah di sana aja. Oke? Oke. Ini masalah ini. Oke, mungkin hanya segitu saja dari kami untuk konten yang kali ini tentang romansa pesimis. Dan nantikan untuk konten selanjutnya, nantikan untuk video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like jika ingin menge-like, ya jika ingin menge-like, jika suka maka bisa di-like. Jika Harus suka dong. ya bolehlah. Klik like juga, meskipun suka nggak suka tetap klik like ya. Komen, share. Kalau mau yang komen silahkan komen. Dan terima kasih untuk para pendengar kami. Saya Uci Habi bersama dengan Devindov dan JP Kun. kami akhiri untuk yang konten kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sejahtera.